Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga dapat belajar kembali dan menambah ilmu kembali, utamanya dalam belajar ilmu nahwu bagi pemula dengan menggunakan metode Amsalati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya dalam mendampingi para pengguna metode Amsalati, ada yang dengan YouTube, video YouTube, channel Mahfud Razi, ada yang dengan website blog resmi saya www.amsalati.com. Baik, kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan dari bagaimana kita memulai belajar menggunakan website amsalati.com. Kita klik di sini www.amsalati.com. Ya, kemudian di sini ada langsung memilih materi, ada jilid 1, jilid 2, dan yang selesai adalah di jilid 3. Sampai di situ. Kemudian untuk lebih mudahnya menurut saya, jadi langsung klik daftar isi. Karena di sini di daftar isi ini adalah memuat secara berurut dari tanggal diupload atau dibuatnya materi metode Amsalati. Jadi urut ini dari kemarin tanggal 26 Februari materi Amsalati jilid 1 bab 1. Maka kali ini kita akan membuka Februari tanggal 27. Apa di situ? Pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Jadi di sini adalah diupload secara berurutan kalau menggunakan daftar isi. Adapun kalau menggunakan materi tadi di atas dengan jilid, di materi ini ada jilid 1, ada jilid 2, ada jilid 3. Bagi yang belum memiliki buku maka tentunya agak sedikit bingung. Karena di dalam materi yang di sini sesuai hanya dengan tabel, tidak sesuai dengan tanggal di-uploadnya. Baik. Kemudian saya sertakan juga di sini adalah bagaimana share dan bagaimana menghubungi. Melanjutkan materi sebelumnya adalah pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Nah, di sini kita buka. Saya sediakan ada Facebook, ada WA, ada Twitter, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk share atau berbagi, bukan menuju pada medsos saya, tapi untuk berbagi. Silakan yang ingin berbagi kepada sahabat, teman, saudara, atau kepada siapapun melewati bisa langsung klik daripada logo-logo medsos yang ada di atas ini. Baik, kita lanjutkan. Di sini adalah pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Baik. Kali ini saya akan memberikan contoh pembahasan materi jilid 1 bab 1 huruf jar. Jadi manfaatnya apa kalau dengan menggunakan website ini? Semuanya tertulis dan berulang materi atau dasar secara berulang. Insya Allah dengan sering melihat, sering membaca materi ini maka akan hafal. Kenapa? Karena dasar-dasarnya dan materinya itu terus disampaikan ke belakang. Artinya apa? Apabila yang ada berhubungan dengan materi, maka yang di depan dasar akan dimuat pula. Sebagaimana yang saya tulis dalam artikel sebelumnya bahwa metode Amsalati jilid 1 mulai dari halaman 1 sampai 9 hanya memperkenalkan huruf-huruf jar dan kemakniannya, atau dalam kurung semua huruf. Lalu pada buku Amsalati jilid 1 halaman 11 mulai membahas pengaruh huruf jar pada satu kata, baik kata tersebut ada al atau tanpa al, yang dilengkapi dengan tanda-tanda i'rabnya. Dengan demikian maka pertanyaan-pertanyaan atau dalam mengevaluasi kemampuan peserta didik dari halaman 1 sampai 9 adalah sebagaimana contoh di bawah ini.
Huruf-huruf jar adalah dasarnya. Kenapa? Karena materinya sebelumnya sudah disampaikan. Huruf-huruf jar adalah min ilaha taqalaha sya'ada fi an ala munduruba li kai wataka bi la alamata. Dasarnya haka huruf al jar ini falasi. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul ya begitu seterusnya. Min qaumin, min adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al jarri wa ya min ila. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Jadi di situ adalah cara mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan pada anak didik atau di kelompok masing-masing. Huruf-huruf jar dasarnya semua huruf termasuk huruf jar hukumnya min kaumin atau ilal madrasati alau ila baitin, terserah tinggal diganti saja. Min adalah, ila adalah, fi adalah, terserah. Itu. Sudah jelas bahwa di sini ini adalah saya sisipkan di setiap artikel foto-foto yayasan yang kami bina di sini. Sudah jelas bahwa di sini belum menjelaskan pengaruh huruf jar dan tanda huruf jar di jilid 1 sampai 9 maksudnya. Setelah peserta sudah paham dan hafal dari masing-masing huruf jar dan dasarnya seperti contoh di atas tadi, maka dilanjutkan pada materi halaman 11, yaitu membahas pengaruh huruf jar pada satu kata, bukan gabungan dua kata. Tanda jar atau i'rabnya. Nah, dalam pembahasan ini saya coba urai dengan rinci sebagai gambaran dalam giat belajar dan mengajar. Contoh, ila madinatin, ila adalah huruf jar, dasarnya haka huruf al jarri wa yamin ila hatta qala sya'ada fi an ala. Jadi ini dasar-dasar saya buat semuanya. Saya tulis semuanya dasar-dasar berulang. Apa? Karena biar para pengunjung dapat hafal dengan sering membaca artikel yang saya muat ini. Jadi memang dalam setiap masalah, dalam setiap ada dasar saya upload. Semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni wa kullu harfin ila mabni sukun. Madinatin ini pembahasan pada satu kata setelah huruf jar. Pengaruh huruf jar pada satu kata yang tanpa al. Madinatin, lafad setelah huruf jar, hukumnya majrur atau jar, tanda jarnya kasrah, dasarnya. Jadi ila madinatin tidak dibaca ila madinatun, apalagi dibaca ila madinatan. Kenapa? Karena madinatin sendiri berada setelah huruf jar, yaitu ila. Karena berada setelah huruf jar, maka lafal yang berada setelah huruf jar hukumnya jar. Tentunya madinatin berhukum jar. Tanda jarnya madinatin dengan kasroh. Tin, bukan tan atau bukan tun, tapi tin. Dasarnya farfa bil dhammin wansiban fatan wajur. Kemudian madinatin sendiri tadi madinatin dengan tanwin karena tak ada al. Dasarnya wa yuhdhafu tanwinu fil ismi idza dakhala fi al wa bil aksi kadza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Jadi kenapa dengan tanwin tin kok tidak ti? Karena madinatin sendiri tanpa al atau tidak ada al. Baiklah, begitulah apa contoh-contoh uraian pengaruh huruf jar pada satu kata, bukan gabungan dua kata yang kata tersebut atau lafal tersebut tidak ada al. Inilah urutan atau apa contoh uraian di dalam jilid 1 halaman 11 ya. Tinggal mengganti contoh setelah huruf jar satu kata atau satu lafaz yang terdapat alnya. Berikutnya bisa ilal madinati, ila adalah huruf jar, dasarnya semua huruf termasuk huruf jar hukumnya mabni, dasarnya ila mabni sukun. Al madinati lafal setelah huruf jar hukumnya majrur atau jar, tanda jarnya kasroh. Ilal madinati tidak ilal madinata atau ilal madinatu. Kenapa? Karena al madinati berada setelah huruf jar, yaitu ila.
maka berhukum jer. Al-Madinati, tanda jernya kasroh. Kenapa tanpa tanwin? Karena ilal Madinati ada al. Begitulah, jadi tinggal merubah yang ada al dan tanpa al. Kenapa tanpa tanwin ilal Madinati? Karena ada al. Dasarnya wa yuhdafut tanwinu, sama. Jadi yang tanpa al, yang dengan al dasarnya sama, menggunakan wa yuhdafut tanwinu fil ismida. Kenapa? Karena di sini adalah terjemahnya isim jika ada al tanwin dibuang, ilal madinati tanpa tanwin, bila tidak ada al tanwin dipasang, ila madinatin. Itulah. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan manfaat kepada para pengguna Amsilati atau kepada ketua kelompok dalam belajar metode Amsilati. Selanjutnya tinggal berilah tugas kepada peserta didik atau para kelompok baik dengan lisan atau tulisan sesuai materi yang telah disampaikan. Apabila peserta didik, murid, santri kebetulan sedang mengaji Al-Quran, maka tanyakanlah ayat yang dibaca dan urai sebagaimana yang telah saya contohkan di atas. Demikianlah artikel pembelajaran metode Amsilati ini jilid 1 bab 1. Pembahasan berikutnya insya Allah pengaruh huruf jar pada satu kata atau satu lafal yang akhirnya berupa alif dan huruf sebelumnya berharokat kasroh yang disebut, maksud kami, dan huruf sebelumnya berharokat fathah yang disebut dengan isim maksur, baik yang ada al atau yang tanpa al. Terima kasih atas semua dukungan dan doanya. Terima kasih, saya ulangi lagi, terima kasih atas semua dukungan dan doanya. Mohon kritik dan saran untuk lebih baik lagi ke depan. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.